Sudah jelas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sampai 3 kali berturut-turut mengaudit, yaitu proyek Formula E ya, yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, bersih, tidak ada tindak korupsi. Tapi ternyata tetap KPK ingin menangkap, bahkan ingin memenjarakan Pak Anies Baswedan. Akhirnya terbongkar oleh pengacara Brigadir Yosua, yaitu Bapak Komarudin Simanjuntak, ada dana 300 triliun yang digunakan untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga akhirnya kita bisa melihat dana 300 triliun itu untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga sekarang tak satu demi satu sudah mulai bermunculan untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Satu sisi Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, menyatakan di sebuah seminar, oligarki, artinya Taipan Cina, cukup menyiapkan 50 triliun untuk membeli Indonesia, untuk membayari ketua umum parpol. Sementara untuk La ilaha illallah, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masra muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah memberikan satu ungkapan, daging ulama itu beracun. Masya muslimin rahimakumullah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu, yaitu Profesor Din Samsudin, ketika beliau menanggapi Pilpres 2019, beliau memberikan statement dan diungkap lewat media hari Selasa tanggal 30 April 2019. Pemimpin yang tampil dengan kecurangan itu akan membawa musibah yang berkepanjangan.
Itu statement beliau. Bahkan Profesor Dr. Rias Rasyid, beliau pakar pemerintahan otonomi daerah, pernah jadi menteri waktu itu. Kepemimpinan artinya apa? Bangsa kita ini sedang mengalami adab dari Allah Subhanahu wa taala akibat salah memilih pemimpin, kata beliau. Manakala kepemimpinan itu berbasis kebohongan atau dusta, ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan oleh beliau secara tertulis. Azab dari salah memilih pemimpin itu disebutkan secara rinci oleh Profesor Dr. Rias Rasyid. Yang pertama, kezaliman penguasa pada semua level. Yang kedua, memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah semakin terpuruk, dan itu sudah terjadi. Bahkan lembaga dunia memasukkan Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Termiskin di sini bukan terus akhirnya Indonesia tidak punya apa-apa, bukan. Akan tapi yang kita lihat sumber daya alamnya luar biasa Indonesia, tapi hutangnya dahsyat. Itu kan kalau media itu kan kurang lebih sekitar 7.000 lebih triliun. Ini yang terungkap di media. Tapi yang hutang yang lain-lain, artinya yang tersembunyi. Jadi itu mantan penasihat KPK Dr. Abdullah Hamahua itu mengungkap hutang Indonesia itu sudah kurang lebih 17.000 triliun. Makanya kenapa Indonesia dimasukkan oleh lembaga dunia masuk 100 negara miskin tingkat dunia. Kemudian azab dari salah memilih pemimpin, kata Profesor Dr. Rias Rasyid, yaitu rusaknya persatuan. Karena sejak Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis Cina mengajukan syarat agama tidak boleh dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya Indonesia memunculkan buzzer rupiah. Untuk apa? Untuk meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga yang kita saksikan buzzer itu dalam akun Twitternya kita bisa melihat dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat pernah ngirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri agar buzzer ini segera ditangkap dan diadili. Bertahun-tahun surat resmi dari Majelis Ulama tidak digubris. Karena apa? Buzzer itu justru dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara dari APBN. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap sejak start 2014 negara membiayai buzzer ini untuk Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Rudi Kamri, Habib Kribo dan sebagainya itu sudah 1,29 triliun untuk gaji penista-penista Islam. Itu implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Apalagi sekarang Indonesia dijengkram oleh oligarki. Luar biasa. Umat Islam yang mayoritas ini dipaksa untuk jadi minoritas. Umat Islam yang mayoritas ini tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Itu yang kita rasakan.
Sehingga akhirnya dirusak persatuan bangsa ini dengan buzzer-buzzer ini. Akhirnya muncullah konflik sesama umat Islam. Berapa biayanya untuk divide et impera, adu domba sesama muslim? Kurang lebih 20 triliun. Luar biasa. Bahkan DP-nya sudah diterima 1,5 triliun. Kemudian yang kelima, terpuruknya daya beli bersama dengan nilai rupiah akibat pengangguran dan PHK. Jadi pengangguran dan PHK ini semakin membumbung tinggi karena ternyata ini benar-benar problem yang paling mendasar di Indonesia. Karena ternyata 10 juta lapangan kerja itu bukan diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, tapi 10 juta lapangan kerja itu untuk imigran dari Cina daratan. Karena itu konsekuensi Indonesia hutang kepada Cina. Tahap pertama 647 triliun. Itu diungkap oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Jadi konsekuensi Indonesia hutang ke Cina 647 triliun tahap pertama, masih ada ribuan triliun yang lain. Itu 10 di samping agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Bahkan Duta Besar Cina untuk Indonesia di Jakarta mengungkap di depan wartawan, tiap tahun itu hampir 2 juta rakyat Cina masuk ke Indonesia. Target 2020. Dan itu sudah genap. Oleh karena itu kenapa pemerintah menyediakan 19 bandara udara dan laut untuk menyambut rakyat Cina daratan. Dan ini sudah diungkap oleh Kepala BIN. Terakhir beliau menjabat sebagai Gubernur DKI, yaitu Pak Sutioso. Hati-hati terhadap tenaga kerja Cina. Mereka tidak akan pulang. Ini strategi perang asimetris. Kalau bahasa akademik, perang nir militer, non militer. Perang nir militer, tanpa militer. Tapi kehancurannya lebih dahsyat. Kemudian yang keenam, kata Profesor Dr. Yes Rosid, rusaknya moralitas penegak hukum. Sehingga akhirnya benar ini nyata. Pakar-pakar hukum pidana di Indonesia sampai memberikan statement di media. Ini benar-benar masa-masa yang hancur-hancurnya keadilan hukum di Indonesia. Indonesia tidak lagi menjadi negara Rechtsstaat, negara hukum, tapi sudah negara Marktstaat, negara kekuasaan. Artinya hukum sudah milik penguasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Habib Rizik Syihab, beliau memberikan statement setelah keluar dari penjara akibat kezaliman ini tadi, yang sangat fatal sekali. Beliau memberikan statement, kondisi negara ini dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezaliman. Jadi Indonesia sekarang ini benar-benar dalam kondisi darurat kebohongan dan kezaliman, kata beliau. Ini nyata. Oleh karena itu kita masih ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam satu hadits qudsi. Kalau hadits qudsi, Allah yang berfirman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Rawahu Bukhari. Barang siapa memusuhi waliku, kata Rasulullah, kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, maka sesungguhnya aku nyatakan perang terhadapnya. Ini hadits qudsi.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya kenapa ulama disebutkannya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi kriteria ulama yang ideal ketika dia al-khauf minallah, ketika dia takut kepada Allah dengan ilmunya dan ikhlas melanjutkan risalah kenabian. Oleh karena itu Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu As-Sakir rahimahullah, beliau menegaskan anna lahumul ulama masmumah. Jadi bahwasannya daging para ulama itu beracun. Kata Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu As-Sakir rahimahullah. Bahkan beliau menyebutkan kebiasaan orang yang sering merendahkan atau menghinakan seorang ulama, maka Allah akan bongkar boroknya itu, kebobrokannya itu. Allah akan bongkar. Siapa yang menghinakan, merendahkan ulama, maka Allah akan bongkar kebobrokannya itu. Ini yang diungkap oleh Al-Hafiz Abdul Qasim Ibn As-Sakir rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i, ya, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengungkap tentang ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, ada nasihat kepada orang-orang yang selalu mencela ulama. Nasihat dari Syekh Al-Alam Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah. Daging ulama itu beracun, kata beliau. Maka hendaklah mereka menahan lesan-lesan mereka. Jangan menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka dan menyesatkan manusia. Sebab berbicara kejelekan ulama itu lebih buruk dibanding berbicara kejelekan yang lainnya. Karena perbuatan itu berarti membuat manusia lari dari para ulama. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innam akhafu ala ummati a'immatal mudhillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama su yang menyesatkan umat. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberikan taujih, memberikan nasihat. Carilah ulama yang paling dibenci oleh golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang munafik. Cari itu. Dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbing kalian. Jauhi ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena ia akan menyesatkan kamu, menjauhimu dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu taujih dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira tingkat nasional ini ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik di Indonesia ini siapa, Pak? Habib Rizik Syihab. Ini yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Sampai-sampai pakar ilmu politik Universitas Indonesia Dr. Syahganda Nainggolan, saat beliau ceramah di sebuah masjid di Jakarta, beliau memberikan statement, satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan oligarki atau sembilan naga itu adalah Habib Rizik Syihab. Langsung beliau ditangkap oleh Mabes Polri dan dikenai ancaman penjara 6 tahun. Hanya ngomong itu, langsung kena ancaman penjara 6 tahun. Luar biasa.
bulan Januari 2019 saat saya dapat tugas untuk menjadi leader ya, perjalanan umroh ya. Alhamdulillah bulan Januari 2019 itu selesai saya menunaikan tugas. Alhamdulillah ada waktu kosong malam hari, sore waktu itu, ba'dal asar. Alhamdulillah saya diterima di rumah, di kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah Al-Mukarramah. Saya waktu itu menyampaikan, saya dirangkul, saya sampaikan pada Habib Rizik Syihab, Habib, saya dapat info Habib ini upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab itu sudah terakhir, sudah itu kalau dihitung itu sudah 11 kali ya. Terakhir sebelum beliau terbang ke Saudi bersama keluarganya itu ke 11 kali pakai sniper ba'da sholat subuh berjamaah. Kemudian beliau pulang, beliau masuk di ruang perpustakaan pribadi, itu ditembak pakai sniper. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan. Pecah kaca perpustakaan pribadi beliau. Keesokan harinya ada seorang brimob bunuh diri. Itu kelihatan di bawah kepalanya itu darah berceceran. Kalau saya pribadi menganggap itu bukan bunuh diri, tapi dibunuh untuk menghilangkan jejak. Nah, akhirnya beliau ngomong di depan saya, Ustadz Andri, sebelum antum ke sini ada 2 pejabat tinggi negara. Akhirnya singkat cerita kita bertemu, sepakat bertemu di sebuah hotel lantai 16. Nah, Masya Allah, beliau ada firasat tidak enak. Ini alhamdulillah beliau diselamatkan oleh Allah. Beliau segera minta pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan intelijen. Begitu pindah ke hotel yang lain, beliau menyampaikan, apa kira-kira maksud kedatangan 2 pejabat tinggi negara ini? Habib gak usah pulang ke Indonesia, kami sudah siapkan. Berapa Pak? Bukan miliar, triliun. Apa jawaban Habib Rizik Syihab? Dia tolak pundi-pundi triliun ini. Saya tetap mau pulang ke Indonesia, menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme komunis Cina dan oligarki. Itu tekad beliau. Nah ternyata betul, beliau pulang ke Indonesia dan beliau paham, Pak, pasti akan dipenjara, paham beliau. Tapi itu resiko yang siap ditanggung oleh beliau. Karena beliau berjuang ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme Cina dan oligarki. Makanya kenapa ulama-ulama seluruh Jawa Timur sudah bergerak turun gunung melakukan perlawanan, bersatu melawan oligarki. Sementara ulama-ulama Jawa Barat turun gunung bersatu melawan Islamofobia, gerakan Islamofobia yang semarak di Indonesia. Jadi antara ulama-ulama Jawa Timur, ulama-ulama Jawa Barat klop sudah. Karena apa? Mereka bersatu ingin menyelamatkan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Habib Rizik Syihab terbang. Beliau disambut ya, puluhan ratusan ribu umat ya, menyambut beliau. Kemudian beliau lanjutkan dengan acara pernikahan putri beliau ya, sehingga akhirnya beliau terkena yaitu pelanggaran prokes, protokol kesehatan. Beliau dikenai sanksi denda 50 juta rupiah, denda pelanggaran prokes.
Tapi anehnya, kenapa ketidakadilan ditampakkan? Hanya Habib Rizik Syihab saja yang dilakukan, artinya benar-benar diperkarakan dalam prokes, pelanggaran prokes. Sementara yang lain ketika mengadakan acara yang sama itu tidak dikenakan. Ini kan ketidakadilan. Akhirnya selesai sudah. Habib Rizik Syihab memberikan denda 50 juta rupiah. Nah, ketika Habib Rizik Syihab check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor, disinilah beliau dijebak. Rekayasa dilakukan oleh Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Akhirnya Habib Rizik Syihab dikenai pidana, hukum pidana. Akibat beliau check up dianggap dituduh dengan kebohongan. Padahal kita kalau check up kesehatan di rumah sakit tidak pernah kan kita dikenai hukum pidana. Saya tiap bulan rutin kontrol di RSI, Rumah Sakit Islam Aisyah, tidak dikenakan hukum pidana. Itu hak sebagai warga negara, check up kesehatan. Tapi bagi Habib Rizik langsung dikenai hukum pidana. Singkat cerita, akhirnya Habib Rizik di muka pengadilan. Hakim memutuskan 4 tahun penjara. Padahal undang-undang kesehatan itu menegaskan, ya, rumah sakit tidak boleh mengekspos hasil check up seorang pasien. Karena itu hak privasi, itu dilindungi oleh undang-undang. Padahal undang-undangnya seperti itu. Tapi Habib Rizik Syihab dikenai pidana. Akhirnya hakim memutuskan 4 tahun penjara. Sementara koruptor yang menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang triliunan, ratusan triliun, hanya dikenai sanksi 2 tahun penjara. Sementara check up kesehatan 4 tahun penjara. Benar-benar ini ketidakadilan, yang kezaliman yang sangat luar biasa pada seorang ulama. Akhirnya di akhir persidangan Habib Rizik Syihab berdoa mubahalah. Makanya kan tadi kan dalam mukadimah tadi saya sampaikan, hati-hati, daging ulama itu beracun. Akhirnya apa yang terjadi? Doa seorang ulama yang dizalimi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hakim yang memutuskan itu sakit keras. Akhirnya keluarganya minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Kapolres Bogor mati mendadak. Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan di depan wartawan, hidupnya hancur berantakan. Ini dampak daripada doa mubahalah seorang ulama. Bahkan operasi upaya pembunuhan Habib Rizik yang ke-11, yang ke-12 di Pondok Pesantren Megamendung dengan pesawat drone gagal. Kemudian upaya pembunuhan di jalan tol Cikampek ketika beliau mau melakukan kuliah subuh bersama menantu dan putri-putrinya, keluarganya, dihadang untuk upaya pembunuhan yang ke-13, tapi gagal. Karena apa? Pengawalnya mampu menghadang kejaran yang ingin membunuh Habib Rizik Syihab, sehingga akhirnya pengawal yang menghadang ini tadi untuk membunuh Habib Rizik Syihab, mobilnya itu bannya ditembak dari jauh, sehingga akhirnya dalam kecepatan tinggi sampai kilometer 50 otomatis tanpa ban ini, ya kan? Sehingga ditangkap di situ, dan itu benar-benar menjadi fakta bagaimana kebiadaban yang dilakukan oleh oknum ini tadi, ya kan? Sehingga akhirnya langsung diseret ke sebuah villa, disiksa dengan cara-cara biadab, kemudian ditembak 6 pengawal Habib Rizik Syihab ini. Setelah disiksa dengan cara biadab, ditembak dalam jarak dekat. Semuanya rata-rata yang ditembak jantungnya sampai jebol ke belakang karena jarak dekat.
Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah akhirnya wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Inilah doa mubahalah seorang ulama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbongkar. Allah bongkar mulai entry pointnya, pintu masuknya lewat kasus Sambo. Ini pintu masuknya. Terbongkar semuanya. Ternyata upaya pembunuhan ke-13 itu ternyata dilakukan oleh geng Sambo. Bahkan akhirnya terbongkar. Bahkan lampiran surat perintah Satgas Merah Putih 2020 benar-benar nyata. Bahkan akhirnya terbongkar sebuah strategi, rekayasa, rencana yang begitu rapi. Siapa calon presiden 2024, calon presiden oligarki 2024, siapa calon Kapolri 2024, sudah tertata rapi. Sudah tertata rapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dari sini terbongkarlah siapa yang membentuk Satgas Merah Putih. Jenderal Tito Karnavian tahun 2019. Jenderal Tito berhasil memenangkan Pilpres 2019, sehingga akan diulang lagi untuk 2024. Tapi makar Allah lebih dahsyat. 2022 Allah bongkar semuanya, sehingga banyak pengamat, pemerhati politik dan kebangsaan menduga Mendagri, yaitu Bapak Tito Karnavian, mempersiapkan rekayasa untuk pemilu 2024. Sudah disiapkan seperti itu. Akhirnya ada operasi alibi, maling teriak maling, sehingga akhirnya lembaga Satgas Merah Putih dibubarkan. Akhirnya banyak pengamat menyatakan ini proses hukum Sambo belum tuntas. Kenapa Satgas Merah Putih dibubarkan tanpa laporan keuangan, tanpa audit? Ini dipertanyakan oleh pakar-pakar di Indonesia. Bagaimana situasi sebelum tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua? Bagaimana perjalanan dari Magelang menuju Jakarta? Ini yang perlu diungkap. Bagaimana kehadiran Kapolres Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Jenderal Sambo di Jalan Duren 3? Ini yang perlu diungkap. Bahkan ketika jasad jenazah Brigadir Yosua tiba di rumah sakit Polri, yaitu ruang bedah mayat, jam 20.30, ada sebuah misteri. Kenapa handphone milik Brigadir Yosua diganti? Ini kan dalam rangka untuk mengaburkan bukti. Sama dengan kasus pembantaian kepada pengawal, 6 pengawal Habib Rizik Syihab. HP-nya dihilangkan untuk menghilangkan barang bukti. Ini sama, ada kesamaan antara peristiwa Sambo dengan peristiwa kilometer 50. Dan yang cukup mengagetkan kita, laporan keluarga Brigadir Yosua di Bareskrim Mabes Polri, bahwa pada saat jenazah Yosua sebelum diberangkatkan, ini ada saweran cuan. Apa saweran cuan? Amplop kepada keluarga Yosua. Berarti kan nyogok itu. Bahkan Brigjen Hendra Kurniawan, ini orang Cina ini, dia naik jet, naik jet pribadi. Jetnya siapa? Ini ternyata terbongkar, yaitu jetnya bosnya judi online 303, digunakan oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk terbang ke rumah duka, ke rumah keluarga yaitu Brigadir Yosua. Brigjen Hendra Kurniawan melarang membuka peti jenazah. Bahkan Brigjen Hendra Kurniawan mengunci paksa pagar kediaman orang tua Brigadir Yosua. Keterangan Kapolres Jakarta Selatan berujung blunder. Ini yang penuh dengan rekayasa.
Bahkan tim sweeper sosial media membungkam fakta di media sosial, di medsos. Bahkan PLT Kapolres ya Jakarta Selatan ini sia-sia. Ya. Kenapa? Ini masih anak buah, yaitu Jenderal Fadil. Tapi yang cukup mengagetkan kita, kenapa mereka yang pelaku kejahatan ini berlomba-lomba mencari perlindungan di LPSK, sementara yang jadi korban nggak ada perlindungan terhadap LPSK. Ini kan kebalik. Sebenarnya yang jadi korban itu minta perlindungan, keluarga korban minta perlindungan, LPSK. Nah ini enggak, ini pelaku minta perlindungan. Ini kan aneh. Akhirnya Kapolri memberhentikan 3 perwira, yaitu Jenderal Sambo, Kapolres Jakarta Selatan, dan Brigjen Hendra Kurniawan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masyarakat bertanya-tanya, siapa yang menerima 40 miliar? Siapa yang menerima 10 miliar dalam kasus narkoba di Bandara Soekarno-Hatta? Siapa yang menerima? Ini tanda tanya. Perlu diungkap itu. Bahkan sampai dalam persidangan di Jakarta Selatan, benar-benar persidangan untuk Baradae itu tidak dieksbarkan, mic-nya dimatikan. Jadi itu persidangan bisu, tanpa suara, tanpa didengar oleh masyarakat. Padahal ini sidang terbuka, tapi ada kebijakan yang memaksa. Persidangan Baradae tidak mic-nya dimatikan. Padahal seorang Baradae ini yang belum layak jadi pelatih tembak. Dia mengatakan dalam persidangan dia taat kepada perintah Sambo karena atasan untuk menghabisi Brigadir Yosua. Sehingga ketika otopsi ulang itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu karena tembakannya itu jarak dekat dan dalam kondisi jongkok gitu ya, sehingga akhirnya ketika otopsi ulang itu semburan otak Brigadir Yosua itu sampai turun ke dadanya. Berarti kan jarak dekat itu, sehingga akhirnya semburan otaknya itu sampai ke bawah, tembus ke dada. Berarti di dalam posisi jongkok, ditembak dari atas. Itu ketika otopsi ulang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terungkap dalam persidangan ada informasi intelijen bagaimana boroknya Verdi Sambo. Selama ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme seringkali menuduh umat Islam itu radikal, teroris dan sebagainya. Ternyata semua itu maling teriak maling. Akhirnya rakyat sekarang terbuka, ternyata ciri-ciri teroris itu membunuh anak buahnya sendiri, membackup judi online, prostitusi, ahli membongkar CCTV, menjual barang bukti, sabu-sabu, narkoba, ya kan, yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur, ya kan, kemudian menembakkan gas air mata ke tribun stadion Kanjuruhan. Itu ciri-ciri terorisme. Sehingga akhirnya rakyat sekarang semakin terbuka. Jadi selama ini mereka meneriakkan radikal, teroris kepada umat Islam, ternyata itu maling teriak maling. Dia sendiri yang melakukan itu. Inilah akhirnya umat Islam melek. Ya. Kita skoros adzan Isya. Ya, monggo silakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Saat tragedi kilometer 50, banyak mata dan hati yang tertutup. Setelah muncul kasus Sambo, banyak mata dan hati mulai terbuka. Apa yang dirasakan oleh Brigadir Polisi Yosua, disiksa, dibunuh, lalu difitnah, sama apa yang menimpa 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Ya, disiksa, dipukul, disayat, ditembak jarak dekat, semua luka tembak di jantung, bahkan diotopsi tanpa izin keluarga, difitnah lagi, bahkan dijadikan tersangka. Ini kan sudah zalim luar biasa ini. Sudah disiksa, dibunuh dengan cara biadab, difitnah, dijadikan tersangka lagi. Nah, kira-kira kalau sudah jadi tersangka, kira-kira nanti yang dihadirkan di pengadilan itu apa pocongnya? Kan sudah meninggal semuanya, 6 laskar pengawal Habib Rizik. Jadi sudah disiksa, dibunuh dengan cara biadab, difitnah lagi, bahkan dijadikan tersangka, sehingga polisi bebas, yang melakukan kebiadaban itu bebas. Kenapa? Waktu itu Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam. Bagaimana caranya agar polisi bebas dari jeratan hukum pidana ketika menghabisi 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab? Jadi deretan kasus yang ditangani Sambo sudah mulai terkuak dari sini. Mulai dari kebakaran Kejaksaan Agung dengan alasan puntung rokok seorang tukang. Selesai sudah. Padahal itu kasus besar. Ya. Kemudian kasus kilometer 50 yang menewaskan 16 pengawal Habib Rizik Syihab dengan cara yang sangat biadab. Tapi begitu mengenai dirinya, gagal. Ini makar Allah lebih dahsyat. Mengenai dirinya Sambo, gagal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai sekarang terus tokoh-tokoh ulama nasional minta terus diusut pembunuhan 6 laskar FPI. Ya. Ini pembantaian gaya PKI 65, melampaui gaya PKI. Keji, brutal, keji, kejam, dan biadab. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan koran Tempo mengungkap keterangan saksi kilometer 50 sebelum ditendang, kedengaran ampun pak, ampun pak. Tapi 30 anggota Propam yang dikerahkan oleh Jenderal Sambo mengatakan bahwa 6 pengawal Habib Rizik Syihab melawan petugas, difitnah seperti itu, sehingga akhirnya dijadikan tersangka. Padahal saksi-saksi semua tahu itu kedengaran ampun pak, ini disiksa dengan cara-cara biadab, bukan melawan petugas. Bahkan akhirnya kalangan orang tua korban menyatakan anak saya sudah dibunuh, kemudian difitnah lagi. Ini yang terjadi. Jadi di negara Pancasila ini tidak ada tempat bagi para pelaku pembantai anak-anak bangsa tanpa hak. Jangan warisi bangsa ini dengan kekejian yang tidak terjamah oleh hukum. Karena persatuan dan kesatuan itu ada dan kuat jika keadilan hukum ditegakkan di Indonesia. Ini. Hilangnya PKI tidak semerta-merta mematikan perilaku kekejaman serupa seperti kilometer 50. Hampir mirip. Akhirnya apa yang terjadi? Direktur Utama Jasa Marga menyatakan 23 CCTV tidak berfungsi secara maksimal. Ini tidak berfungsi, terutama kilometer 49 sampai 72 dari 277 CCTV. Ini kan aneh bin ajaib. Ini. Sehingga akhirnya Jasa Marga langsung mengeluarkan spanduk di
di rest area kilometer 50 untuk memperlancar pelayanan operasional jalan tol. Tempat istirahat kilometer 50 ruas jalan tol Jakarta Cikampek ditutup permanen mulai tanggal 20 Desember 2020 dan dipindahkan ke tempat istirahat kilometer 71B ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Ini kan sebuah strategi untuk menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti, sehingga akhirnya apa yang terjadi, semua pemilik, ya, artinya orang yang usaha di rest area kilometer 50 menolak kebijakan penutupan rest area kilometer 50, ya. Tapi akhirnya apa yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, dalam persidangan kasus Sambo akhirnya terbongkar. Ternyata yang mengotak-atik CCTV kilometer 50 itu adalah anak buahnya Sambo yang sering disebut, dipanggil dengan Aceh. Ternyata sama juga. Jadi anak buah Sambo Aceh ini diperintah untuk menyingkirkan CCTV di rumah dinas Sambo. Sama, ada kesamaan. CCTV di kilometer 50 sama CCTV di rumah kediaman Jenderal Sambo. Sama pelakunya, terbongkar dalam persidangan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang alergi dengan pembela Islam. Akhirnya rest area kilometer 50 dibulldozer, dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Hancur sudah rest area kilometer 50 untuk menghilangkan barang bukti. Inilah, Pak, kezaliman yang terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya kasusnya belum selesai, kilometer 50 rest area kilometer 50 di Cikampek diratakan dengan tanah oleh bulldozer ini untuk menghapus jejak, yaitu TKP, ya. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini rest area yang rame kilometer 50 akhirnya di bulldozer, akhirnya rata dengan tanah. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita coba tes akal sehat kita. Kalau dulu ketika PKI membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira, yang membunuh itu PKI, yang dibubarkan PKI. Wajar enggak? Wajar enggak, Pak? Yang membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira itu PKI, yang dibubarkan PKI. Wajar enggak? Wajar. Nah, sementara ini 6 anggota FPI dibunuh, yang dibubarkan FPI. Kan kita dibuat bodoh. Sudah jadi korban dibubarkan lagi. Jadi benar-benar ini negara di bawah bayang-bayang komunis. Benar-benar akal sehat kita benar-benar dicampakkan. Ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan soal agama, bukan soal suku, bukan soal status, tapi ini soal kemanusiaan, ini soal keadilan. Karena apa yang kami suarakan saat ini adalah keadilan atas kematian Brigadir Yosua dan 6 saudara kami, yaitu pengawal Habib Rizik Syihab. Kilometer 50 hutang keadilan yang belum selesai. Kalian tagih atau tidak, hutang itu tetap Allah sendiri akan menagih dan mengadili dengan cara yang paling adil, tidak lewat setitik debu pun kesalahan. Makar Allah itu lebih dahsyat. Akhirnya, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kasus Sambo kilometer 50 dan pembunuhan Brigadir Yosua, muncul tragedi Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang. Apa yang diungkap oleh Presiden FIFA Gianni Infantino? Pintu keluar tidak segera dibuka, terkunci dari luar. Sedangkan tembakan gas air mata yang sudah kadaluarsa itu terus bertubi-tubi.
Supporter terjebak di Stadion Kanjuruhan dengan tembakan gas air mata yang kadaluarsa itu. Padahal di sana ada orang tua, anak-anak dan perempuan. Ini supporter yang kecewa kekalahan Arema masuk ke lapangan lapangan. Bahkan panitia pelaksana mencetak 42.000 tiket. Padahal kapasitas stadion cuma 38.000. Berarti ini overload, Pak. Banyak korban menahan perih gas air mata yang kadaluarsa itu, sehingga banyak korban itu berdarah matanya karena keracunan gas air mata yang sudah kadaluarsa. Itu sangat membahayakan, itu zat kimia. Bahkan PSSI dan LIB menolak kick off dimajukan, sehingga dimajukan pukul 15.30 permainannya itu. Polisi kurang profesional. Bahkan korban meninggal sampai yang didengar oleh Presiden FIFA itu 174. Sekarang terus bertambah 200 lebih. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar ini kisah dramatis dan banyak kesaksian pilu tragedi Kanjuruhan Malang. Akhirnya apa yang terjadi? Ketua tim fakta, pencari investigasi fakta, yaitu Profesor Mahfud MD, karena selaku beliau sebagai Menko Polhukam, ketika melihat CCTV rekaman kejadian Kanjuruhan itu, beliau katakan sangat-sangat mengerikan. Sehingga akhirnya beliau mengambil kesimpulan yang meninggal, cacat, serta kritis dipastikan terjadi karena desak-desakan setelah ada penembakan gas air mata yang disemprotkan. Peringkat keberbahayaan racun pada gas sampai saat ini sedang diperiksa. Tapi apapun hasil pemeriksaan, kata Menko Polhukam selaku ketua tim investigasi pencari fakta, tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal di Stadion Kanjuruhan disebabkan oleh gas air mata. Akhirnya apa yang menimpa Stadion Kanjuruhan disamakan dengan apa yang terjadi di kilometer 50. Akhirnya untuk menghilangkan barang bukti, Stadion Kanjuruhan akan dirobohkan supaya tidak ada bukti fakta. Karena otomatis Pengadilan HAM Internasional itu Stadion Kanjuruhan itu akan dijadikan sebagai barang bukti. Sehingga akhirnya Stadion Kanjuruhan, polisi perintah dari Presiden, hancurkan Stadion Kanjuruhan. Jadi kesimpulan Presiden bukan penembakan gas air mata, tapi kesimpulannya yang salah dalam hal ini yaitu tangga dan pintu. Ini yang salah. Akhirnya Presiden memerintahkan robohkan Stadion Kanjuruhan. Hampir mirip kan dengan kilometer 50. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidina fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa lan'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak, maka balasannya, kata Allah, neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya, kata Allah, dan Allah murka kepadanya, dan Allah mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jawlab dunya ahwanu 'ala Allah min qadar mu'minan bighairi haqq. Rawahu Nasai wa Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi hancurnya dunia seisinya ini lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kata Allah dan Rasulnya. Tapi di Indonesia nyawa itu begitu murah sekali. Ini yang harus menjadi perhatian kita.
Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kejadian Kanjuruhan, kita dikagetkan dengan ditangkapnya Kapolda Jatim yang baru dilantik 11 Oktober, 3 hari menjabat, langsung ditangkap oleh Propam Mabes Polri. Karena apa? Dituduh Kapolda Jatim yang baru, yang dilantik pada 11 Oktober, 3 hari setelah itu ditangkap, itu ternyata menjual barang bukti berupa narkoba, ya, kepada Mama Linda, seorang pengusaha diskotik di Jakarta. Ini Pak, doa mubahalah, dampak daripada doa mubahalah seorang ulama. Akhirnya bobroknya itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Pak. Tidak tanggung-tanggung kalau Allah mengungkap, membongkar semuanya. Bahkan Kapolda Jatim yang tertangkap karena kasus narkoba ini polisi yang paling kaya se-Indonesia ini, Pak. Bahkan yang dilaporkan ke pemerintah kekayaannya 29 miliar. Ini polisi yang paling kaya seluruh Indonesia. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pengacara pembela Kapolda Jatim ini pecandu narkoba. Kok tiba-tiba jadi ketua umum Ormas anti narkoba? Pencandu narkoba tapi dipilih jadi ketua umum Ormas anti narkoba. Jadi ini orangnya Henry Yosodiningrat, dia ini pengacara, politisi PDIP, pembenci Habib Rizik Syihab dan musuhnya FPI. Tapi dia jadi ketua umum Gerakan Nasional Anti Narkoba, padahal dia pecandu narkoba. Kan aneh dia. Ya. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana pengakuan bandar narkoba di Indonesia? Saya sudah store 450 miliar ke Badan Nasional Narkotika. Saya sudah store 90 miliar ke oknum pejabat polisi, kok tapi masih ditangkap. Coba ini, Pak. Berarti kan mafia ini, Pak. Kepolisian ikut jadi lingkaran mafia. Makanya negara ini akan hancur jika perwira main kartel narkoba. Jadi negara memelihara geng kejahatan di dalam negara. Akhirnya ini benar-benar terbongkar semuanya. Padahal Habib Rizik Syihab 2014 itu sudah memberikan warning, hati-hati, ada mafia di Indonesia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita baru terbongkar 2022. Padahal Habib Rizik sudah mengungkap, memberikan info 2014 ada mafia. Nah, kita baru tahu 2022 dengan kasus Sambo. Artinya apa? Ulama diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Buya Hamka, Allahumma yarham. Buya Hamka sebelum kejadian peristiwa G30 SPKI, 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI, Buya Hamka, Allahumma yarham, memberikan warning, peringatan, waspada akan bahaya PKI di Indonesia. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Baru setelah 10 tahun setelah itu terjadilah peristiwa G30S PKI. Baru sadar umat, ya Allah, ternyata ulama sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah 10 tahun sebelum kejadian. Sama Habib Rizik Syihab 2014 sudah mengungkap ada mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ditopang oleh Taipan, Cina. Ternyata kita baru tahu 2022. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kejadian itu. Pengganti Sambo, yaitu Kadif Propam baru, yaitu Bapak Irjen Sahar Diantono, ternyata kena kasus juga suap barang-barang ilegal, jam mewah sama mobil Ferrari. Jadi akhirnya terbongkar semuanya. Akhirnya Presiden mengumpulkan seluruh pejabat Polri dari pusat sampai tingkat Polres, dikumpulkan semua se-Indonesia. Tidak boleh pakai topi,
Tidak boleh bawa tongkat, tongkat komando bagi yang perwira, tidak boleh. Tapi sebelum masuk istana harus tes urin. Tidak tahunya 8 Kapolda positif narkoba. Astagfirullah. Ini Pak, benar-benar Allah mengungkap semuanya. Sehingga akhirnya Badan Eksekutif Mahasiswa UI Universitas Indonesia memberikan evaluasi terutama kepada Polri. Yang pertama, ini malaikat pelindung institusi bobrok. Ini evaluasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kemudian Ketua KPK Pak Firly Bahuri, si pelanggar kode etik. Sudah jelas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sampai 3 kali berturut-turut mengaudit, yaitu proyek Formula E ya, yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, bersih, tidak ada tindak korupsi. Tapi ternyata tetap KPK ingin menangkap, bahkan ingin memenjarakan Pak Anies Baswedan. Akhirnya terbongkar oleh pengacara Brigadir Yosua, yaitu Bapak Komarudin Simanjuntak, ada dana 300 triliun yang digunakan untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga akhirnya kita bisa melihat dana 300 triliun itu untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga sekarang tak satu demi satu sudah mulai bermunculan untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Satu sisi Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, menyatakan di sebuah seminar, oligarki artinya Taipan Cina cukup menyiapkan 50 triliun untuk membeli Indonesia, untuk membayari ketua umum parpol. Sementara untuk menghabisi Anies Baswedan 300 triliun. Berarti Pak, Indonesia dan Pak Anies lebih bahaya Anies Baswedan di mata oligarki. Dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya tahap demi tahap akhirnya salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah bidang pustaka, yaitu Bapak Mustafa Nahrawardaya, mengungkap di stasiun televisi TV One, ternyata produsen hoax terbesar seluruh Indonesia itu adalah Mabes Polri. Sementara rakyat tidak boleh menyebarkan hoax, tapi produsen hoax terbesar seluruh Indonesia Mabes Polri, yang mereka menjadi satu dalam terorganisir dalam sebuah organisasi, yaitu alumni Sambar ini. Makanya Pak Rocky Gerung menyatakan hoax terbaik itu hoaxnya versi penguasa. Kenapa? Mereka punya peralatan yang lengkap, statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan sebagainya dan sebagainya. Ini. Jadi inilah realitas Indonesia kontemporer. Kita umat Islam di Indonesia minim, ayo sisipkan dalam doa-doa kita. Di samping kita berjuang, ayo sisipkan dalam doa-doa kita. Karena doa muhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Insya Allah satu jamaah ini mudah-mudahan ada satu yang dikabulkan oleh Allah doanya. Sehingga kita mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan agama dan bangsa Indonesia dari keterpurukan ini. Itulah doa-doa yang kita mohonkan. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar diselamatkan oleh Allah, dan cita-cita the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah kabulkan itu. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.